narkoba itu kan misalnya kalau misalnya orang tahu itu pasti harganya mahal. Sedangkan si anak generasi milenial ini mereka kan belum punya uang nih Pak. Nah, tetapi kenapa mereka bisa untuk membeli narkoba Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Kota Mataram, senang sekali kita hari ini ketemu lagi untuk podcast pertamanya BNN Kota Mataram. Dia itu podcast yang akan membicarakan tentang masalah keluarga sebagai benteng pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk generasi milenial. Dan sebagai narasumber pertama sudah ada di sebelah kiri saya, yaitu Bapak Amnan SKM SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dimiliki oleh BNN Kota Mataram. Siap. Ya, beliau adalah kasih saya langsung. Siap. Baik Bapak, kita akan membicarakan tentang penyalahgunaan narkoba, tapi khususnya digunakan oleh para generasi milenial. Siap. Nah, sebenarnya Pak, kenapa sih generasi milenial itu mereka menggunakan narkoba Pak? Ya, begini Mbak. Ada 3 faktor kenapa orang itu menggunakan narkoba. Yang pertama adalah namanya faktor pribadi, yang kedua lingkungan, dan 3 adalah faktor zat. Pribadi, lingkungan, dan zat. faktor zatnya itu. Apa itu pribadi? Pribadi adalah mereka ini anak-anak yang sedang mencari pola kehidupan ya. Apalagi anak kepo. Anak kepo selalu ingin tahu, semua dibuka. Sekarang zaman gadget ini dia selalu ingin tahu. Akhirnya dia kurang pengawasan dan kurang pengetahuan tentang narkoba, akhirnya dia terpengaruh oleh temannya. Masuklah faktor lingkungan di situ. Masuk ke lingkungannya, ya. Teman-teman sebayanya. Yang berpengaruh adalah yang paling penting adalah teman sebaya. Siapa teman sebaya? Adalah tempat permainannya dia. Teman sepermainan di mana aja itu Pak? Permainan dia bersepedahan, permainan dia sekolah, permainan di luar sekolah, ekskul dan sebagainya. Ini yang sangat berpengaruh. Yang terakhir faktor zat. Faktor zat ini adalah sifatnya kalau sudah orang menggunakan secara teratur, ini sifatnya ketergantungan. Apalagi satu jenis zat yang sangat penting yang sifat ketergantungan sangat tinggi sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan, sehingga 3 faktor ini sangat berkaitan antara faktor pribadi, lingkungan, dan faktor zat, sehingga anak-anak bisa terlibat dengan faktor zat yang membahayakan karena dia membuat kecanduan seperti itu. Oke. Kemudian gini Pak, kan narkoba itu kan kalau misalnya orang tahu itu pasti harganya mahal. Sedangkan si anak generasi milenial ini mereka kan belum punya uang nih Pak. Paling mereka dapat uangnya juga dari uang jajan. Yeah. Nah, tetapi kenapa mereka bisa untuk membeli narkoba Pak? Ya, mereka tidak kalah akal, karena mereka sama-sama patungan seperti itu. Patungan? Ya, tapi mereka mendapatkan. Ada istilahnya, kalau uangnya sekian, dia harus nyedot berapa kali. Nah, seperti kira-kira. Ini yang berbahaya ini. Nah, sehingga ada namanya rembuk ini. Jadi misalnya 5 orang sama-sama 50.000 dapat berapa? Nah, bisa jadi yang dapat 50 1 kali sedot, yang 100 bisa 2 kali nyedot seperti ini. Baik, Pak Amnan, kalau kita bicara tentang generasi milenial itu selalu erat kaitannya dengan gadget, dengan internet. Nah, sebenarnya ada tidak kaitannya antara generasi milenial, gadget atau internet, dan juga penyalahgunaan narkoba, Pak? Ya, sangat erat. Mengapa erat? Sekarang ini kan zaman milenial ini adalah sangat identik dengan sistem elektronik seperti ini ya. Gadget ini merupakan sekarang sudah melebihi fungsi elektronik yang lain. Fungsi kamera di situ, fungsi rekam di situ, fungsi informasi di situ, fungsi internet di situ. Betul. Sangat-sangat luas sekali. Nah, sehingga nanti pada akhirnya orang tidak menggunakan kamera, sudah ada kamera di gadget. Apalagi untuk berkomunikasi. Nah, dengan sangat luasnya komunikasi ini, sehingga informasi ini mereka dapat dari sana. Informasi sana, inilah kadang-kadang orang tua ini tidak mengawasi. Apakah juga dengan gadget ini generasi milenial itu dapat dengan mudah memperoleh barang tidak Pak? Ya, lagi sekali bahwa ada nilai negatif dan positifnya.
tadi nilai dia sudah seperti itu. Apabila anak menggunakan gadget untuk hal negatif sangat cepat. Nah, ini yang kita ambil peluang oleh kita dari BNN ini menggunakan media ini memberikan informasi lewat ada namanya rumah edukasi narkoba itu. Pak, untuk di tahun 2020 ini BNN punya program, salah satunya yaitu menjadikan keluarga untuk benteng pencegahan. Remaja menjadi imun tidak menggunakan narkoba. Nah, kenapa keluarga yang dipilih, Pak? Ya, begini Mbak Widi. Ada 3 hal fungsi keluarga adalah ada namanya pola asuh, ada namanya fungsi keluarga dan sebagainya. Nah, terlalu sibuk kita orang tua bekerja sama istri. Pada saat jam pagi subuh itu adalah janganlah kita pegang gadget. Kita sepakat, kita sarapan bersama, dibicara di situ. Dia stop, kita sarapan sambil berbicara, nanya anaknya. Jadi ini setiap keluarga harus punya quality time. Betul seperti itu Mbak Widi. Jadi peran apa lagi? Peran pendidik. Nah, sekarang ini Mbak terkenal dengan namanya sekolah from home, sekolah di rumah. Ini sebagai pendidik. Nah, bagaimana sekarang kalau orang tua kita ini tidak bisa mengajar anak-anaknya? Ini negatifnya. Tetapi yang saya lihat dengan ada kasus seperti ini Mbak Widi adalah banyak nilai positifnya. Jadi yang jarang selama ini ketemu sama anak-anak, duduk bersama anak-anak, berjamaah sama anak-anak, terawih sama anak-anak, akhirnya kita bisa berkumpul dalam satu rumah tangga untuk jadi lagi sekali bahwa dengan COVID-19 ini sekolah di rumah, mari kita lebih memfungsikan fungsi-fungsi keakraban keluarga ini kita dalam pencegahan narkoba itu mungkin Mbak Widi. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan adanya sekolah dari rumah atau school from home. Seperti keadaan kita sekarang, kita sedang pandemi, sampai kita aja geger seperti ini harus pakai masker, Pak. Kita harus jaga jarak 1 meter, Pak. Betul. Ini pernah sudah meter nih. Ya, itu dipastikan memang ada kesulitan ketika anak harus di rumah. Ada ketidakmampuan orang tua untuk mendidik. Tetapi karena memang sudah kebijakan bahwa anak harus dirumahkan, semoga harapannya anak-anak yang dirumahkan ini mereka mampu berkomunikasi dengan orang tua. Dan orang tuanya pun juga mau terbuka untuk mendengar anaknya. Karena sekarang ini kebanyakan mungkin yang saya temui nih Pak ya, generasi milenial tuh kalau misalnya dikasih tahu dia akan bertanya, kenapa saya nggak boleh? Dek, kamu nggak boleh pakai gadget. Kenapa Bu saya nggak boleh pakai gadget gitu? Dan orang tua saat ini adalah orang tua yang dituntut harus mampu menjelaskan dengan benar dan tepat gitu. Jadi saya rasa juga kenapa keluarga ini digunakan, saya rasa juga karena keluarga itu adalah lingkungan pertama, lingkungan awal dia berkomunikasi setiap hari gitu. Jadi ya Bapak ya, dari school from home ini terbentuk komunikasi yang baik, ada bonding di antara anak dan juga keluarga gitu. Oh ya, bagaimana Pak keadaan kita seperti ini? Kita yang biasanya P2M selalu ketemu sama orang-orang, bertatap muka, kita penyuluhan, bertemu sama orang, ke kelurahan, ke sekolahan. Tapi karena situasi seperti ini, jadi kita penyuluhannya lewat apa nih Pak? Ya, gini Mbak Widi, melihat kondisi seperti ini, kita sekarang berubah arah. Karena memang kita tidak memungkinkan berdasarkan SOP kesehatan tentang pertemuan dalam massa. Betul. Lalu beberapa program yang kita akan tarik, yang kita laksanakan adalah program-program tidak bersentuhan dengan masyarakat langsung, Mbak. Betul. Misalnya penyuluhan kita hanya bisa laksanakan melalui media informasi. Media informasi konvensional yang kita miliki, misalnya kita buat informasi lewat baliho, kita pasang pada 9 titik di Kota Mataram. 9 titik di Kota Mataram. Ya, tentunya ini dipadukan dengan informasi COVID-19, dipadukan pencegahan narkoba dengan COVID-19. Jadi kita laksanakan. Yang kedua Mbak, kita perkuat di radio. Yang terakhir kadang-kadang kita komunikasi lewat HP, kadang-kadang yang bertanya lewat teman-teman kita menjadi pegiat lewat guru-guru ini yang kita informasikan. Aktif di medsos ya Pak, kita ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada website juga. Betul. Jadi tentang narkoba itu juga ada di website, kita selalu update di website juga. Jadi masyarakat warga di Kota Mataram bisa untuk ngecek di sana. Betul Mbak. Kemudian Bapak, yang terakhir sebelum menutup Bapak, seberapa tinggi keoptimisan Bapak menjadikan keluarga sebagai jurus benteng pertama penyalahgunaan untuk generasi milenial, Pak? Saya 100% menjurus itu. 100%, Bapak? Kenapa Mbak? Begini permasalahannya. Kalau keluarga ini sudah bagus, tidak menggunakan, akan tercipta keluarga-keluarga yang bebas narkoba.
fungsi keluarga ini sangat-sangat penting kita perkuat informasi, perkuat daya tahannya terhadap penangkalan, bisa mampu mengatakan stop narkoba ini. Ini fungsinya kita berikan informasi itu melalui media seperti itu. Oke, jadi optimis 100%. 100% saya optimis kalau keluarga ini bagus, insya Allah akan mencerminkan satu RT, satu lingkungan, satu kelurahan akan bagus. Baik, terima kasih Bapak Amdan. Baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih juga warga Kota Mataram. Ya. Cukup sampai di sini untuk podcast kita, dan insya Allah kita pasti akan bertemu lagi dengan tema-tema berikutnya. Dan semoga corona cepat berlalu, semoga kita semua tidak pakai masker lagi, kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.